Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, berangkat dari niat tulus dalam rangka menata kurikulum baca tulis Al-Quran, yang alhamdulillah pada hari ini kita berada di tanggal 17 Ramadan 1442 Hijriah 2021 Masehi. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat. Saya selaku guru ngaji, saya banyak mendapat masukan dari anak santri kami yang kami bina. Di era sekarang ini selaku guru ngaji, banyak pertanyaan dari santri atau anak-anak kita, anak binaan kita, terutama anak binaan kita yang datang membawa Al-Quran terbitan Madinatul Munawwarah. Kita ketahui bersama bahwa kita sekarang ini berada di era global, di era keterbukaan. Akses membaca dan memiliki Al-Quran dari Arab Saudi alhamdulillah semakin terbuka. Bahkan setiap kunjungan ke Tanah Suci selalu ada Al-Quran yang dibawa pulang dari Tanah Suci, dibawa ke kampung halaman kita. Jadi sejumlah anak santri saya menggunakan Al-Quran terbitan Madinatul Munawwarah yang punya khas seperti yang ini. Seperti ini. Ada juga Al-Quran versi Indonesia seperti ini Kementerian Agama, ini wakaf. Jadi ini Al-Quran yang saya pergunakan dengan yang ini pergunakan santri. Alhamdulillah, pada perjalanan saya selaku guru ngaji, jadi awalnya saya berpikir dan mencari, bertanya kepada para ustaz, para ustazah tentang gairah anak kita dalam mempelajari Al-Quran dan adanya perbedaan tanda baca yang ada pada Al-Quran Madinatul Munawwarah dan Al-Quran Indonesia. Alhamdulillah, seiring dengan perjalanan waktu, sejak tahun 2015 saya fokus pada penulisan metode baca tulis Al-Quran yang dimulai dari pengenalan huruf hijaiyah masuk ke baris dan dilanjutkan hingga masuk ke hukum bacaan tajwid pemula. Alhamdulillah. Namun seiring dengan kepercayaan santri kepada kami selaku penyuluh agama Islam non PNS, ya alhamdulillah kami manfaatkan dan kami menilai ini adalah tanggung jawab. Maka dari itu kami membuka diri kepada santri untuk bertanya, dan alhamdulillah
ada di antara santri yang membawa Al-Quran Madinatul Munawwarah dengan kebanggaan. Ini Al-Quran dari Makkah, langsung dibawa oleh orang tua saya, dibawa oleh om saya, tante saya. Akhirnya saya katakan, siapa yang punya Quran seperti ini silahkan bawa, lalu kita baca, pelajari sama-sama. Alhamdulillah. Namun akhir ini 2 tahun terakhir saya fokus pada pendalaman tanda baca yang ada pada 2 Al-Quran ini. Al-Quran yang versi Madinatul Munawwarah ini dengan Al-Quran terbitan Indonesia, salah satunya yang seperti ini. Untuk lebih jelasnya mari kita buka salah satu surah, yaitu surah Wattin. Nih, karena surah Wattin ini adalah salah satu surah yang kami jadikan sebagai hafalan wajib bagi santri. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sini dalam basmalah sudah ada perbedaan. Perbedaannya yaitu ada pada lafaz Allah. Ada lafaz Allah, di situ alif. Kalau versi Al-Quran Indonesia ini di situ hanya tertulis alif saja. Sementara kalau versi ini Al-Quran Arab ini Madinatul Munawwarah ini di situ ada tanda kepala shad di atasnya. Jadi di situ bukan sukun tapi kepala shad. Jadi setelah kami buka beberapa referensi buku-buku tajwid, ternyata saya temukan ternyata dia adalah kepala shad. Tasydid adalah diambil dari sin. Kalau sukun diambil dari kepala ha. Situ saya lihat ternyata ini adalah kepala shad. Di sini perbedaannya. Jadi Al-Quran ini di situ terdapat Bismillahirrahmanirrahim. Hanya di situ ada perbedaannya. Jadi alifnya. Yang kedua perbedaannya, kalau Al-Quran ini di atas ya rahimi itu tidak terdapat tanda sukun. Ya saja, untuk mengetahui dia itu adalah ya hanya titik 2 di bagian bawah. Sementara yang ini terdapat tanda sukun di atas ya. Jadi santri saya ini bertanya cukup cerdas juga, dia tunjukkan kenapa bisa berbeda, apa dan kenapa, pasti ada. Jadi pada waktu itu saya menjelaskan bahwa perbedaannya yang pertama, kalau Al-Quran Indonesia itu kita sebagai orang Indonesia langsung dibaca, tidak perlu lagi ada pertanyaan, langsung kita baca. Kalau Al-Quran ini di situ ada perbedaan, tidak, antara yang ada dengan yang tidak itu mengandung tanda baca. Untuk lebih jelasnya mari kita lihat Wattini. Wattini dalam Al-Quran Madinah ini di situ terdapat ada alif lalu ada tanda wasal di atasnya. Jadi kelihatan dia Wattin, alifnya di situ adalah alif wasal atau biasa juga disebut hamzah wasal. Tapi untuk lebih
Kalau saya lebih cenderung nyata tertulis di situ, terlihat alifnya, jadi saya alif wasal. Jadi di situ ada alif wasal. Maksudnya, walaupun kami ini menyadari keterbatasan ilmu kami sangat sederhana sekali, sangat terbatas. Tapi karena kami sadar bahwa ini adalah pertanyaan santri yang harus dijelaskan, maka saya membuka beberapa referensi dan banyak bertanya kepada para ustadz. Alhamdulillah, salah satu penjelasannya seperti ini. Untuk membedakan, jadi fungsi daripada tanda wasal di situ, alif di situ adalah untuk membedakan alif matabi dan alif wasal. Apabila terdapat tanda wasal, maka dia itu bukan mat. Dan apabila tidak terdapat tanda wasal, maka dia itu adalah mat tabi. Jadi wattini. Nah, kalau versi Al-Qur'an Indonesia di situ tidak ada. Jadi kadang santri dia membaca wattini. Dia punya alasan karena setelah wa ada alif, maka dia baca wattini. Kalau versi ini diberikan penjelasan itu bukan mat tabi, tapi itu adalah alif wasal. Artinya apabila dimulai dia dibaca a. Jadi at-tin. Apabila dia disambung tidak terbaca wattini. Nah, di sini ada penjelasannya, sangat sederhana. Maka pada buku yang kami tulis, pada buku 5 Iqra Madani, di situ kami sudah tulis ta sampai alif hingga ya, itu kami sudah pisah antara huruf qamariyah dan huruf samsiyah. Situ pada buku Iqra Madani buku 5. Kalau di buku Qiraah An-Nur kami tulis di buku 6. Di buku 6 itu kurikulum baca tulis Al-Qur'an buku Qiraah An-Nur itu pada buku 6. Di situ sebelum masuk di situ ada penjelasannya, insyaallah. Kita lanjut. Jadi sangat jelas kalau tidak ada wasal di atas alif, maka dia itu adalah alif wasal. Apabila tidak terdapat, maka dia itu adalah mat tabi. Yang kedua, ya. Al-Qur'an Madinah ini di atas ya itu tidak terdapat sukun. Di sini membedakan antara bacaan mat tabi dan bacaan lain. Kalau mat tabi itu ianya bersukun, ianya tidak bersukun. Kalau bacaan lain ianya bersukun. Jadi itu perbedaannya. Jadi wattini. Nah, jadi ya di situ untuk mengetahui dia itu adalah bacaan mat tabi ditandai ianya tidak punya harakat dan sebelumnya dia berbaris kasrah. Wattini. Selanjutnya wazaituni. Coba ya, sama-sama ya. Satu yang wattini tidak berharakat, tidak ada tanda sukun, tidak ada tanda mati. Sementara wazaituni ianya di situ punya tanda sukun.
Apabila dia punya tanda sukun dan sebelumnya adalah fathah, maka dia itu adalah bacaan layyin, dibaca lembut. Wazaituni. Sementara Al-Quran versi Indonesia ini di situ terdapat dua ya tersebut memiliki tanda sukun. Itu perbedaannya. Jadi watini punya sukun, wazaituni juga punya sukun, wawu juga punya sukun, tanda mati. Sementara Al-Quran ini dia tidak punya tanda mati, tanda sukun. Dan apabila tidak mempunyai tanda sukun, dia itu adalah bacaan matobi'i. Ini penjelasan yang sangat sederhana ini. Semoga dapat membuka ruang kita, waktu kita untuk sejenak mendalami dan sekaligus memberikan penjelasan kepada santri kita. Apalagi di era sekarang ini memang guru ngaji dituntut untuk lebih belajar, karena di zaman sekarang ini memang santri kita semakin cerdas, karena akses untuk belajar lingkup mereka lebih luas, karena mereka langsung melihat Al-Quran terbitan Arab Saudi secara live, dibaca live dan lainnya. Jadi ini membawa semangat spirit bagi kita guru ngaji untuk lebih berbenah untuk memberikan yang terbaik, terutama kepada anak generasi kita di masa-masa yang akan datang. Semoga penjelasan yang ringkas ini dapat memberikan motivasi kepada kita semua untuk berbagi pengalaman dalam rangka untuk berbenah dalam menata baca tulis Al-Quran demi mencapai generasi Qurani yang mandiri, insya Allah. Jadi saya kembali simpulkan perbedaan antara Al-Quran Madinatul Munawwarah dengan Al-Quran terbitan Indonesia ada pada tanda sukun salah satunya, dan ada juga pada tanda wasal. Namun kita sebagai anak Indonesia, orang Indonesia, tentunya dengan Al-Quran terbitan Indonesia langsung saja kita baca. Tapi perlu juga kita tingkatkan untuk lebih mendalami juga Al-Quran Madinatul Munawwarah, supaya kedua-duanya dapat berjalan dengan baik dan memberikan kenyamanan kepada anak binaan kita, insya Allah. Itu target pencapaian kita, adalah mampu membaca Al-Quran Madinatul Munawwarah dan mampu membaca Al-Quran versi Indonesia. Karena yang bertanya itu adalah tingkatan yang sudah dewasa. Biasanya tingkatan yang banyak bertanya itu adalah tingkatan yang sudah kelas 5 atau kelas 6 SMP. Itu mayoritas mereka sudah bertanya. Namun yang pemula, jika tidak ada tanda sukun atau tanda mati, dia juga bingung membacanya. Nah, jadi di sini juga ada upaya memberikan kemudahan. Jadi kita selaku orang Indonesia, awalilah Al-Quran dengan Al-Quran terbitan Indonesia. Nanti pada saat mereka sudah lancar, sudah memahami dengan baik, lalulah diberikan tahsin
pengenalan Mushaf Madinatul Munawwarah untuk menambah hasanah bagi anak-anak kita, generasi kita di masa sekarang dan di masa yang akan datang, insya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.